Oke guys, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas soal stokastik karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas arah tren itu bagaimana, terus kita menentukan supply and demand itu bagaimana dengan bantuan indikator. Sekarang kita kembali ke stokastik, ya dimana kalau area demand, supply and demand nggak ada stokastik, kita itu kurang yakin gitu. Dan begitupun sebaliknya, terus harus berurutan ya guys ya. Jadi kita lihat arah tren dulu. Ini trennya kemana nih? Trennya misal lagi bearish, berarti kita cari supply, just supply, dan kita menggabungkan dengan indikator stokastik ketika dia dead cross. Jadi ketika kita trennya lagi bearish, berarti kita cari dead cross. Kalau dia bullish, berarti kita jadi golden cross, carinya golden cross. Jadi gimana cara kerja stokastik? Itu kita bahas di video part video ini ya. Sebenarnya kita udah mempelajari cara membaca arah tren, dan sekarang terus video kedua udah membaca cara menentukan area supply demand, dan sekarang kita memakai menggabungkan lagi untuk mengukur nafas nih dari sebuah tren itu melalui stokastik. Misal trennya lagi bearish, oh ini lagi bearish, dimana sampai titik terdalamnya dia sampai mana sih, itu bisa ditentukan oleh stokastik. Oke, mari kita gak usah lama-lama, langsung kita ke videonya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana cara kerja stokastik. Kita udah di time frame H4, sekarang kita udah berada di time frame H4 ya. Jadi gimana cara kita tahu? Di sini bisa kita lihat dia membuat pola pattern ya. Tapi untuk pembahasan pattern lebih detailnya nanti di video selanjutnya aja, biar kalian nggak bingung juga. Nah, ini dia terbentuk pattern rising wedge ya. Di H4-nya dia terbentuk rising wedge. Di H4-nya seperti ini. Ini dia terbentuk rising wedge seperti ini. Nah, ini namanya pattern rising wedge ya guys. Ini namanya pattern rising wedge. Dimana ketika nanti dia break bawah sini, ketika dia break sini, nanti dia melanjutkan penurunan. Nah, untuk pola pattern udah di pembahasan lain waktu aja. Oke, kita sekarang fokus membahas stokastik. Nah, kita stokastik tuh macamnya ada dua guys. Stokastik tuh ada dua macamnya. Jadi seperti ini. Di sini ada candlestick ya. Di sini ada candlestick, bentukannya itu seperti ini, candlestick. Misal gini lah. Sorry, gua ubah dulu jadi hitam biar kelihatan. Jadi candlestick seperti ini. Wait. Ini candlestick ya. Seperti ini. Terus ini naik gini, ini candlestick. Anggap aja ini candlestick ya. Ini candlestick, seperti ini candlestick. Nah, seperti ini. Nah, ini candlestick. Di bawah sini ada stokastik. Nah, stokastik seperti ini ya. Jadi di sini gua tulisin ulang biar kalian itu kelihatan. Nah, di sini stokastik seperti ini. Nah, bentar, biar lebih jelas lagi kita paskan lagi biar lebih enak. Jadi seperti ini. Ini namanya divergent. Cara baca stokastik adalah ketika candle ini turun, dimana ini tren, ini kita bahas tren bullish ya. Kita bahas tren bullish. Tren bullish.
di mana ada sebuah tren bullish ya, dia melakukan divergensi, ini negatif divergent namanya. Negatif divergent itu seperti ini guys, negatif divergent itu seperti ini. Ini adalah negatif divergent yang kalian harus tahu. Ini adalah negatif divergent. Nah, seperti ini. Ini adalah negatif divergent di trend bullish. Negatif divergent trend di bullish itu jadi ketika misal ada kenaikan nih dari bawah, ada candle naik seperti ini, sehingga membuat tren menjadi bullish kan. Nah, dia naik ke atas seperti ini. Sorry, bentar. Dia naik seperti ini, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Di sini ternyata gagal break. Nah, dia turun lebih dalam, tapi ternyata stokastik. Dia nih seakan-akan dia ngebreak nih, seakan-akan dia ngebreak kawannya, seakan-akan dia ngebreak yang ini. Tapi di stokastik ternyata dia nggak lebih dalam dari ini. Jadi cara bacanya tuh kita tarik garis seperti ini. Sorry, bentar. Kita tarik garis seperti ini. Kita bikin warna biru ya. Kita tarik garis seperti ini. Terus lalu di sini gini. Dari lembah ke lembah. Ini kalau tren bullish ya, kita tariknya dari bawah. Nah, ini disebut negatif divergent, di mana ini adalah penurunan palsu. Di sini kita bisa cari konfirmasi seperti engulfing, candle engulfing, ataupun pattern-pattern di time frame kecil. Karena ini dia 4. Seperti ini kita entry buy. Misal di sini ada candle hijau, di sini ada konfirmasi candle hijau, dan ternyata stokastik di sini melakukan golden cross. Jadi dia akhirnya ngefly. Seperti ini menembus resisten yang ini. Jadi stokastik itu bentukannya ada dua kayak ini. Nah, dan bentukannya itu pasti seperti ini. Bentukannya ya, kita bikin garis merah deh. Merah sama biru sebenarnya. Tapi ya udah, terlanjur. Oh, bisa diganti bentar. Sorry, ini biru tadi. Ini biru ya. Ini merah. Kita bikin oranye, dan garis keduanya ini kita bikin biru. Jadi gini. Nah, lalu seperti ini. Nah, di sini dia membuat crossing nih. Dia membuat crossing seperti ini di sini. Dia membuat crossing di sini. Ini kita kasih biru ya. Nah, seperti ini. Dia membuat crossing di sini, dan ini udah bersilangan antara ini stokastik seperti ini. Dan ternyata di sini ada candle hijau, kita open posisi buy di sini. SL-nya ada di bawah sini. Ini candlestick, ini stokastik ya. Gua ulangi lagi, ini candlestick, ini stokastik. Ini dengan syarat apa? Trennya harus bullish. Oke, tren harus bullish. Nah, udah tren udah bullish. Berarti kita tinggal entry, dan ya kita tinggal tunggu hasilnya gimana. Dia akan menembus ini. Tapi kita pasang take profit bisa di sini. Ini adalah cara membaca stokastik, guys. Untuk cara entry kita bahas di episode selanjutnya. Ini negatif divergent ketika bullish ya. Kalau positif divergent ketika bullish gimana bang? Positifnya seperti ini. Jadi kalau positif divergent itu di trend bullish ya, di trend bullish itu seperti ini.
dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Nah, naik ya. Terus dia turun kan. Oke, dia turun. Bentar, sorry. Nah, dia turun, habis itu dia naik lagi. Dan di sini stokastiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sorry ya, gambarnya agak jelek. Ya udah. Bentar. Nah, seperti ini. Terus kita gambar lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita bikin gambar biru. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ini melakukan crossing. Ini kita beri garis lagi kayak gini. Ini kita kasih garis seperti ini, garis lurus ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini adalah positive divergent. Ini adalah positive divergent. Positive divergent. Ini jika bullish. Positive divergent. Jadi seperti ini guys. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini adalah stokastik. Ini candlestick, ini stokastik ya. Jadi kita tarik garis seperti ini. Di sini dia terlihat naik ya. Di tren bullish ya, ini tren bullish, tetap tren bullish. Terus ternyata stokastiknya lebih turun. Ini adalah positive divergent, di mana dia akan melanjutkan kelanjutan tren bullish untuk naik lebih tinggi lagi dan menembus ini. Jadi ini namanya divergent guys. Nah, kita open posisi bisa langsung di sini karena ini biasanya menjadi demand guys. Menjadi demand di sini, habis itu stop loss taruh di bawah sini. Di bawahnya candle yang ini. Untuk entry dan seperti ini. Menyatakan kenaikan seperti ini. Dan berlaku juga dengan tren bearish. Begitupun sebaliknya, kita mencari dead curve-nya yang di atas. Ini untuk tren bullish saja ya. Ini terkhusus di time frame H4 dan H1. Khusus untuk time frame H1 dan H4. Ini khusus untuk H1 dan H4 ya. Untuk di time frame lain ini di time frame kecil bisa berlaku, cuman nggak bisa menentukan arah tren. Jadi seperti ini. Ini untuk gambaran bullish divergent. Jadi kalian bisa memahami itu, dan semoga kita akan, sebenarnya videonya akan panjang banget. Kita akan bagi jadi 2 episode ya. Jadi cukup sekian dari gua. Kita lanjut di episode selanjutnya untuk pembahasan di trend bearish ya. Dan nanti mengikuti video-video lain kita bahas sedikit demi sedikit dulu. Jadi cukup dari gua. Yang apa yang kalian bingungkan dan apa yang kalian ingin tanyakan, langsung aja komen. Dan kalian kalau udah join grup 2, kalian bisa DM 2 ya secara langsung. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini.